Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Usulia. Kali ini Usulia akan menerangkan tentang IPA KD.8 modul 6. Pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Ya, apa saja sih upaya yang bisa kita lakukan? Nah, kalian baca dulu modulnya, kalian siapkan pensilnya dan berdoa. Nah, murid-murid, kita mulai dari nomor 1, yaitu upaya yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan energi alternatif. Nah, kalian masih ingat kan energi alternatif itu apa? Ya, benar, energi pengganti ya. Kalian bisa tuh baca di modul yang sebelumnya kan. Kalian masih ingat kan apa saja? Ada sinar matahari, bisa untuk panel surya. Terus juga ada banyak ya. Nah, kalian kalau misalnya belum belum bisa karena itu membutuhkan teknologi. Nah, caranya kalian bisa berupaya dengan cara menghemat energi. Contohnya bersepeda kan bisa tuh menghemat bensin ya kan. Nah, oke. Terus selanjutnya adalah yang nomor 2 adalah mendaur ulang atau recycling sampah ya murid-murid. Nah, kalian kalau di rumah kalian itu ada tempat sampah, biasanya kalau kalian sesuai dengan 3R, kalian punya 3 tempat sampah ya. Tempat sampah yang pertama untuk organik, misalnya kayak kulit pisang, terus sisa makanan, taruh situ, nanti bisa buat kompos. Nah, atau terus tempat sampah yang kedua untuk sampah-sampah plastik, kayak plastik sabun, terus botol plastik, botol minum itu yang plastik kayak aqua kayak gitu loh. Nah, nanti kalian juga bisa tuh mendaur ulangnya. Gimana? Misalnya kalau bungkus sabun misalnya, itu bisa buat tempat tisu atau dibuat tas atau kerajinan yang lain. Terus kalau botol plastik itu bisa buat pot bunga ya kan, tempat pensil dan lain-lain. Jadi didaur ulang. Nah, terus selanjutnya ada yang ketiga, tempat sampahnya itu untuk logam ya, contohnya paku bekas atau mungkin kaleng ya, yang logam pokoknya. Itu juga bisa nanti ditaruh bank sampah ya kan. Nah, murid-murid, kalau kalian susah, nggak ada waktu atau mungkin kurang kreatif, nah kalian bisa tuh nanti sampah-sampah itu bisa kalian setor ke bank sampah. Biasanya tuh ada di setiap kelurahan ya. Nanti ibu-ibu PKK yang akan mengurus itu menjadikan sampah-sampah itu menjadi kerajinan. Oke, kalian pernah lihat dong. Nah, murid-murid, selanjutnya yaitu yang nomor 3, melakukan pengawetan kayu. Maksudnya apa? Ya, kayu itu diawetkan biar bisa lama panjang gitu loh jangka pemakaiannya. Jadi nggak potong kayu potong hutan, potong pohon di hutan, dikit-dikit potong pohon di hutan. Jadi harus tebang pilih ya murid-murid. Jadi makanya harus diawetkan biar nggak tiap butuh potong enggak gitu, karena pohon kan lama tumbuhnya. Jadi harus diawetkan biar awet, biar enggak potong pohon terus ya kan, enggak tebang pohon terus. Harus hutan itu harus dijaga ya. Jadi kalau sudah ditebang pohonnya, harus kita melakukan yang namanya reboisasi ya murid-murid, penanaman hutan kembali, agar nanti cucu-cucu kita bisa menikmati hasilnya. Karena kegunaan pohon itu sangat banyak ya murid-murid ya, sampai dari meja, almari, kursi, pintu ya kan, itu semua dari pohon. Kalian tahu nggak, kertas yang buat kalian nulis itu juga dari ini loh, kayu loh, dari pohon loh. Jadi harus hemat ya kertas, jangan dikit-dikit. Kertasnya kalau masih memang bisa dipakai ya dipakai, karena itu
bisa menghemat pohon. Oke, nah terus ada juga nih upaya yang bisa dilakukan adalah program kali bersih. Ini biasanya upaya ini dilakukan oleh pemerintah setempat. Oke. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya terasering. Apa sih terasering? Kalian pernah kan ke pegunungan? Nah, kalian kan lihat tuh tanahnya itu miring gitu loh. Nah, itu bisa untuk terasering, yaitu pertanian lahan miring. Menghemat tempat juga bisa memanfaatkan tanah itu supaya menghasilkan, ya kan? Di Bali banyak tuh, atau mungkin di Kediri tuh ada, di daerah Semen ya, ke atas itu loh, Posarang ya, ada kan, pernah lihat. Nah, selanjutnya yang paling sering keluar di soal-soal itu adalah konservasi hewan dan tumbuhan. Kalian lihat kan Indonesia ini sangat luas, kita punya banyak sekali hutan. Nah, di dalam hutan itu tumbuh banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan juga sebagai habitat hewan ya, murid-murid. Banyak sekali loh hewan yang kita punya. Kita tuh ada gajah Sumatera ya kan, ada harimau, ada orang utan, burung cendrawasih, komodo yang bahkan di dunia cuma ada di Indonesia ya kan. Nah, itu kalau in situ adalah melestarikan hewan dan tumbuhan di habitatnya ya, di dalam habitatnya. Jadi dia tidak keluar. Jadi di dalam situ. Contohnya ya, Taman Nasional Ujung Kulon. Di Ujung Kulon itu ada badak Jawa. Nah, memang dia rumahnya tuh di situ. Makanya namanya in situ ya. Dia nggak keluar. Tapi kalau badaknya ini dibawa ke kebun binatang, misalnya dibawa ke Taman Safari Prigen, nah itu namanya ex situ karena dia keluar dari habitatnya, paham? Nah, banyak sekali tempat tinggal hewan ya, contohnya ya tadi tuh badak ada di Ujung Kulon, rumahnya di Ujung Kulon ya, habitat aslinya di Ujung Kulon. Nah, ada juga gajah. Gajah itu habitat aslinya di Waikambas ya. Meskipun kalian pernah lihat, saya pernah lihat tuh di kebun binatang ada gajah. Nah, kebun binatang itu sebenarnya bukan habitat aslinya. Dia tuh habitat aslinya tuh di Waikambas itu, tapi dia dibawa ke kebun binatang. Itu juga nggak apa-apa, itu konservasi, dia bersama dengan hewan-hewan yang lainnya ya, di luar habitat aslinya. Begitu murid-murid, sudah paham kan? Karena kita harus mengupayakan pelestarian itu karena agar tidak punah, benar sekali ya. Terus juga selain hewan-hewan juga ada yang tumbuhan juga dilestarikan murid-murid. Kita juga punya kan banyak sekali kebun raya. Kalian pernah, yang paling terdekat dari sini tuh kebun raya Purwodadi. Kalau kalian ke sana kalian bisa lihat tuh banyak sekali pohon-pohon yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Jadi banyak sekali di situ. Itu memang dibudidayakan ya, dilestarikan di situ gitu loh murid-murid. Oke, sudah. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah ya. Kalian jangan lupa kerjakan soalnya. Oke? Nah, kalau kalian sudah mengerjakan soalnya, kalian hebat karena soalnya itu sudah ada di materi. Jadi kalian harus membaca materinya murid-murid. Oke. Nah, oke, sekian dari Ustazah. Tetap semangat. Tidak boleh ngambek ya di rumah. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.